Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1 dengan materi cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi hewan langka yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan 2 cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah. Indonesia kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun saat ini keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut sudah banyak yang hampir mengalami kepunahan. Anak-anak, tahukah kalian apa itu punah? Iya, punah adalah sudah habis. Artinya jenis hewan tersebut sudah tidak ada lagi. Olehnya itu, kita wajib untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo perhatikan uraian materi berikut. Beberapa hewan di Indonesia yang terancam punah. Orang utang. Orang utang adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jumlah orang utan di Indonesia semakin sedikit. Hewan ini terancam punah akibat dari aktivitas manusia. Banyak orang utang yang diburu oleh manusia dan banyak juga tempat hidupnya yang sudah dirusak oleh aktivitas manusia. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores, terutama hidup di Kepulauan Komodo. Komodo ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa mencapai panjang 2 meter. Anoa. Anoa merupakan hewan khas dari Pulau Sulawesi. Hewan tersebut hanya hidup di Pulau Sulawesi. Jumlah hewan ini mulai berkurang akibat tempat hidupnya yang semakin sempit akibat banyak yang dirusak. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Harimau Sumatera jumlahnya semakin sedikit karena terus-menerus diburu. Kulit harimau dimanfaatkan untuk keperluan seperti tas, sepatu, ataupun pakaian dan cenderamata. Badak Jawa. Badak Jawa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Jumlahnya sangat sedikit sehingga hewan satu ini terancam punah. Badak Jawa disebut sebagai badak bercula 1. Burung jalak Bali. Burung jalak Bali memiliki keindahan dan keelokan pada bulunya. Hal ini menyebabkan burung jalak Bali banyak diburu orang untuk dijadikan koleksi. Akibatnya jumlahnya terus menurun. Burung kakatua jambul kuning. Burung ini memiliki warna jambul yang khas sehingga banyak yang memburunya. Burung ini banyak diperdagangkan di Pulau Jawa, Bali, bahkan sampai ke luar negeri.
Hal itu menyebabkan jumlah dari burung kakak tua jambul kuning jumlahnya semakin berkurang sehingga terancam punah. Burung maleo. Burung ini ditemukan di Sulawesi. Burung maleo memiliki ukuran telur yang 5 kali lebih besar dari telur ayam. Burung ini terancam punah karena kerusakan hutan atau alam tempat tinggalnya. Tumbuhan langka dan terancam punah di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau seperti bangkai dan memiliki ukuran yang besar. Bunga ini terancam punah karena teknik untuk membudidayakan bunga jenis ini belum ditemukan. Waktu yang singkat untuk tumbuh menjadi masalah utama untuk melestarikan tumbuhan ini. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar adalah tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini berada di daerah yang kurang akan nitrogen. Jika ingin mencari tumbuhan ini, datanglah ke Jawa Barat. Hutan di Tangkuban Perahu merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini biasa digunakan sebagai rempah-rempah dan juga pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya sangat mahal. Meranti. Meranti merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sering dicari di pasaran. Banyaknya permintaan pada tumbuhan ini tidak didukung oleh pertumbuhannya. Tumbuhan jenis ini sangat lama untuk tumbuh dan berkembang sehingga jumlahnya semakin sedikit dan terancam punah. Nah anak-anak, kalian sudah mengenal hewan dan tumbuhan langka yang hampir punah di Indonesia. Nah sekarang kita akan mempelajari cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Tahukah kalian perbedaan hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional? Iya, hutan lindung adalah kawasan yang melindungi hewan. Suaka marga satwa adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Sedangkan taman nasional adalah kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian ex situ. Jika pelestarian in situ dilakukan di tempat hewan atau tumbuhan asli itu berada, sebaliknya pelestarian ex situ dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya disebabkan oleh kerusakan. Contoh pelaksanaan ex situ adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah anak-anak, demikian uraian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.